Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya. Kembali lagi bersama saya Syifa Maulidia. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah sosial. Apa sih masalah sosial itu? Yuk mari kita simak video berikut ini. Definisi masalah sosial. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Menurut Sutomo, masalah sosial adalah sebagai sesuatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Sedangkan, menurut Vincent Parillo dalam Sutomo tahun 2013 menyatakan bahwa pengertian masalah sosial mengandung 4 komponen sebagai berikut. Yang pertama, kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Yang kedua, dapat menyebabkan kerugian fisik atau non-fisik. Yang ketiga, merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, dapat menimbulkan kebutuhan akan pemecahan. Selanjutnya, menurut Leslie, masalah sosial sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai karena perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Dari keempat pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah sosial yaitu suatu kondisi yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan unsur-unsur budaya serta membahayakan kehidupan kelompok sosial sehingga perlu diatasi. Selanjutnya, mengenai faktor penyebab masalah sosial. Ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial di masyarakat. Antara lain, yang pertama, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini merupakan faktor terbesar penyebab masalah sosial. Ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini, kehadiran pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi sangat diharapkan. Yang kedua, ada faktor budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya ini dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Yang ketiga, ada faktor biologis. Penyebab masalah sosial yang selanjutnya yaitu faktor biologis. Masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru seperti HIV/AIDS atau COVID-19, dan makanan beracun. Dan yang keempat, ada faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada, seperti aliran sesat dan pemahaman lainnya yang menyimpang dari ajaran agama yang jika diamati secara detail sangat tidak masuk akal. Selanjutnya ada bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama, ada kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf atau standar kehidupan pada umumnya. Bentuk-bentuk kemiskinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kemiskinan absolut, yaitu merupakan tahap di mana individu sulit atau bahkan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sekaligus mendasar agar dapat menyambung hidup. Yang kedua, ada kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang melanda seseorang namun masih mampu untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya. Dan yang ketiga, ada kemiskinan kultural, yaitu bentuk kemiskinan yang terjadi akibat adanya sikap dan unsur budaya masyarakat yang cenderung santai dan tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik. Bentuk masalah sosial yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Jenis-jenis pengangguran ini ada 4. Yang pertama, ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, ada pengangguran siklikal, yaitu kondisi yang terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Yang ketiga, ada pengangguran musiman, yaitu kondisi yang disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Dan yang keempat, ada setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan, namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Yang ketiga yaitu kriminalitas.
Kriminalitas merupakan semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Dampak dari tindakan kriminal ini diantaranya merugikan pihak lain baik material maupun non-material, merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan negara, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat, dan mengakibatkan trauma pada korban. Yang keempat, ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini merupakan perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat antara lain. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita, ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah, rendahnya mobilitas sosial, adanya pencemaran lingkungan alam, dan kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan masalah di masyarakat, seperti munculnya tindakan kriminal, adanya kecemburuan sosial, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah penyakit menular. Penyakit menular ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Disebabkan oleh agen biologi seperti mikroorganisme patogenik, seperti virus, bakteri, dan fungi, serta parasit. Keberadaan mereka ada di dalam atau permukaan tubuh, sehingga dapat menyebabkan infeksi. Terdapat 3 kelompok utama penyakit menular, yaitu yang pertama, penyakit sangat berbahaya karena angka kematian cukup tinggi. Yang kedua, penyakit menular tertentu yang menimbulkan kematian dan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama. Dan yang ketiga, penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat, tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian materi dan kesehatan. Bentuk masalah sosial yang keenam yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Masa remaja ini dikenal dengan masa storm dan stres, di mana terjadi pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan psikis yang bervariasi. Masa remaja ini identik dengan lingkungan sosial, tempat berinteraksi, di mana membuat mereka dituntut untuk dapat menyesuaikan diri secara efektif. Yang selanjutnya ada dampak dari masalah sosial itu sendiri. Yang pertama, ada dampak negatif. Di antaranya, meningkatnya tingkat kriminalitas, adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, adanya perpecahan kelompok, munculnya perilaku menyimpang, meningkatnya pengangguran, dan banyak terjadi bencana akibat kerusakan lingkungan. Sedangkan dampak positif dari adanya masalah sosial ini antara lain ada potensi munculnya nilai dan norma baru, adanya upaya mewujudkan kesetaraan gender, adanya diferensiasi struktural, tingkat pendidikan formal yang semakin tinggi dan merata, meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, berkembangnya industrialisasi, kesadaran politik yang semakin tinggi, dan perlindungan terhadap kebebasan dalam kehidupan beragama. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas mengenai definisi masalah sosial, bentuk-bentuk masalah sosial, sampai faktor penyebab dan dampak dari masalah sosial itu sendiri, sekarang kita membahas bagaimana cara mengatasi masalah sosial tersebut. Yang pertama, ada upaya untuk mengatasi kenakalan remaja, diantaranya dengan mengedepankan keteladanan, adanya motivasi dari keluarga, guru, dan teman sebaya, kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga, pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta membentuk ketahanan diri. Selanjutnya ada upaya mengatasi kesenjangan sosial. Di antaranya, kebijakan pemerintah harus menekankan kepada peningkatan atau perbaikan infrastruktur. Lalu, akses terhadap pendidikan, informasi, dan kesehatan gratis harus menjadi prioritas. Yang ketiga, memberikan bantuan modal bagi masyarakat. Dan yang keempat, segresi atau eksklusi terhadap masyarakat perdesaan. Yang terakhir, ada upaya untuk mengurangi pengangguran. Yang pertama, dapat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang ketiga, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Selanjutnya ada penyuluhan di masyarakat tentang teknologi dan hubungannya dengan perekonomian. Dan yang terakhir ada training dan pelatihan sertifikasi untuk para calon pekerja. Nah teman-teman, sekian pembahasan mengenai masalah sosial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.